Tahun 1990-an, Disneyland baru saja dibuka di Paris. Anak-anak dari seluruh Eropa datang dengan antusias. Dua anak ini datang dari Swiss. Mereka sudah lama meminta orang tuanya untuk pergi ke sana. Sekarang impian mereka jadi kenyataan. Mereka menyaksikan parade Disney berjalan di Main Street. Musik mengalun, balon warna-warni berterbangan, dan kastil putri tidur berdiri megah di kejauhan. Dari luar, mereka terlihat seperti keluarga biasa, mungkin anak diplomat dari Asia Timur. Tapi sebenarnya, mereka adalah keturunan penguasa Korea Utara. Sang anak laki-laki suatu hari nanti akan memimpin sebuah negara, sementara adiknya akan tumbuh menjadi salah satu wanita paling berbahaya di dunia. Pyongyang, Oktober 2024. Sebuah drone jatuh di Pyongyang, isinya selebaran anti pemerintah, diduga dikirim dari Korea Selatan. Korea Utara langsung merespon. Mereka mengancam akan membalas dengan keras, bahkan dengan serangan nuklir. Ancaman semacam ini bukan hal baru, tapi kali ini bukan Kim Jong-un yang bicara, melainkan adiknya, Kim Yo-jong. Dunia mengenalnya sejak Olimpiade musim dingin 2018. Ia muncul di Korea Selatan, tersenyum, tenang, dan sopan. Berbeda jauh dari kakaknya yang penuh ancaman dan emosi. Media internasional menyambutnya dengan baik. Ada harapan, mungkinkah Korea Utara berubah? Tapi itu hanya wajah luarnya saja. Wajah yang sengaja ditunjukkan. Di balik senyumnya ada sisi lain. Sisi yang lebih tajam, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya. Masa kecil di Swiss. Kim Yo-jong lahir sekitar akhir 1980-an. Sangat sulit menemukan tahun pastinya. Ia dan Kim Jong-un menghabiskan masa kecil di Swiss. Mereka sekolah di Bern, menyamar sebagai anak diplomat. Di sekolah, mereka seperti anak biasa, main bola, pergi liburan, dan berkunjung ke Disneyland. Tak ada yang tahu bahwa mereka adalah anak-anak dari dinasti Kim. Lalu tiba-tiba mereka menghilang dari sekolah. Diam-diam dikirim pulang ke Korea Utara. Setelah pulang, Yo-jong belajar ilmu komputer di Universitas Kim Il-sung. Tahun 2011, ayahnya meninggal. Kim Jong-un naik tahta dan di belakangnya berdiri seorang wanita muda, diam, berkabung, namun selalu ada. Itu adalah Kim Yo-jong. Meski tak dikenal publik, ia mulai muncul. Diam-diam mendampingi kakaknya, membawa catatan, memegang asbak, memerhatikan segalanya. Tahun 2014, ia diberi jabatan resmi, Kepala Propaganda Korea Utara. Tugasnya mengendalikan semua pesan yang keluar dari negeri itu. Dalang dibalik pencitraan Kim Jong-un. Setiap kali Kim Jong-un muncul di hadapan publik, adiknya Yo-jong ada di dekatnya, mengatur pencahayaan, kamera, posisi, bahkan ekspresi. Ia bukan hanya adik, ia adalah manajer pencitraan, PR pribadi sang diktator. Dan ia sukses. Tahun 2018, Kim Jong-un bertemu Presiden Korea Selatan, lalu bertemu Donald Trump di Singapura pada tahun yang sama. Dunia melihat pemimpin Korea Utara tersenyum, berjabat tangan, membuat janji. Semua bagian dari skenario besar. Skenario yang ditulis oleh adiknya. Tapi, wajah manis itu tak bertahan lama. Tahun 2020, Yo-jong memerintahkan penghancuran kantor penghubung antara Korea Utara dan Selatan. Kantor yang dulu dianggap simbol harapan perdamaian. Ia juga mengeluarkan pernyataan-pernyataan tajam, menyebut Ukraina dan Korea Selatan sebagai anjing penjilat Barat. Ia mulai berbicara ke publik. Suaranya muncul di media pemerintah. Gaya bicaranya tajam, penuh sindiran tanpa basa-basi. Propaganda Korea Utara kini lebih canggih, lebih digital, dan lebih agresif. Kemungkinan suksesi
Kesehatan Kim Jong-un sering jadi perbincangan. Ia adalah seorang perokok berat, suka minum, dan punya riwayat jantung. Jika ia wafat mendadak, siapa penerusnya? Putrinya masih terlalu muda, baru berumur 11 tahun. Satu nama yang muncul adalah adik Kim Yo-jong. Ia punya kekuasaan, punya pengalaman, dan punya akses ke tombol nuklir. Dulu mungkin ia hanya bayangan, sekarang ia adalah kekuatan utama di balik rezim Kim. Ia bukan hanya penulis naskah propaganda, ia juga eksekutor, bahkan dilaporkan pernah memerintah eksekusi penjabat tinggi hanya karena tak sejalan dengannya. Ia adalah satu-satunya orang yang benar-benar dipercaya oleh Kim Jong-un, dan mungkin satu-satunya orang yang bisa menggantikannya. Kim Yo-jong bukan hanya wajah baru Korea Utara, ia adalah ancaman baru dunia.